Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Putri Nengsi dengan NIM 2308685 dari sesi 020. Nah, di sini saya akan membuat video tentang tenses yang saya ketahui sebagai salah satu tugas dari bahasa Inggris. Nah, saya itu memahami salah satu jenis tenses dalam bahasa Inggris yaitu seperti simple present tense. Nah, formulanya seperti ada kalimat positif, yaitu kita itu menggunakan subjek tambah verb one atau kata kerja pertama, kemudian dalam kurung s atau s. Kita di belakang itu kita kasih s, huruf s atau s, e tambah s. Nah, kemudian terakhir kita itu menggunakan objek. Nah, selanjutnya ada seperti kalimat negatif, yaitu yang pertama kita menggunakan subjek, kemudian kita tambah dengan do atau does. Nah, kemudian ada kata not, kemudian ada verb one, lalu ada objek. Nah, terakhir itu ada objek. Kemudian ada tanda tanya, kalimat tanya, yaitu do atau does, kemudian kita menambahkan subjek, kemudian kita itu menambahkan verb one, kemudian objek. Nah, tujuan dari simple present tense ini yaitu menyatakan kebiasaan atau rutinitas seseorang. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan fakta umum atau kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga yaitu memberikan instruksi atau petunjuk. Nah, contohnya yaitu seperti yang kalimat positif, aku akan menjelaskan seperti si. Si itu kan adalah subjek nih. Nah, subjek itu orang tunggal ketiga. Seperti he, she, atau it. Nah, kemudian contohnya itu seperti she wake up at 6 a.m. every day. Nah, kan ada si yang tadi yang aku jelaskan. Nah, kemudian ada kata wake up. Wakes up itu kata wake itu sebenarnya itu kan w a k e. Kemudian karena ketentuannya itu harus ditambah s, kemudian kita jadikan wakes up. Nah, adalah seperti wakes up ini kata kerja pertama yang ditambah s, kemudian karena subjeknya si. Kemudian kan ada kalimat at 6 a.m. every day. Nah, yaitu menunjukkan keterangan waktu yang menjelaskan kebiasaan seseorang. Yaitu seperti kalimat ini menyatakan kebiasaan seseorang yang selalu bangun tidur setiap pukul 6 pagi. Nah, itu kan kalimat positifnya. Kemudian ada kalimat negatifnya seperti he does not like coffee. Coffee. Nah, penjelasan itu he. Yang pertama itu kan ada kata he, kalimat he. Nah, kalimat he ini adalah subjek sebagai orang ketiga tunggal. Nah, kemudian kan ada kalimat does, ya not. Nah, yang ini digunakan karena subjeknya he, gunakan kata does untuk he, she, dan it. Jadi terkhusus untuk kata he, she, dan doe dan is itu menggunakan kata does. Nah, seperti kemudian ada kalimat like, tetap dalam bentuk dasar, yaitu kata kerja. Like itu kan kata kerja pertama nih, karena sudah ada does. Nah, kalimat ini bahwa menyatakan bahwa dia tidak menyukai kopi. Nah, seperti yang aku jelaskan pertama itu, he does not like coffee. Nah, he itu kan subjek. Kemudian ada kalimat berupa kalimat tanya, yaitu seperti do you speak English? Nah, artinya itu kan menanyakan apakah seseorang itu bisa berbicara bahasa Inggris atau tidak. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu kata do. Do ini digunakan karena subjeknya you, merujuk kepada kamu gitu kan. Nah, gunakan kata do untuk I, you, we, they. I saya, you kamu, we mereka,
we kita, dan they mereka. Nah, seperti yang kedua yaitu ada kata you kan. You ini sebagai subjek. Nah, kemudian ada kata yang terakhir yang kemudian yaitu ada kata speak. Speak ini kan tetap dalam bentuk dasar nih, verb one karena sudah ada do. Nah, karena kalau kalau sudah ada do, karena kita kita itu harus menggunakan kata kerja pertama aja, nggak usah dikasih do, kita kasih s itu nggak usah. Nah, kemudian ada kalimat yang terakhir yaitu English. English ini sebagai objek, objek yang dibicarakan itu merujuk kepada English gitu. Kan artinya kan, apakah kamu bisa berbicara bahasa Inggris? Nah, di sini kita itu dari mengetahui artinya saja, kita itu sudah tahu itu merujuk kemana. Itu merujuk kepada kata English. Nah, itulah yang dapat saya pahami dari tenses simple present tense ini. Kalau ada salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih proses belajar. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.